Halo, selamat malam Eko. Selamat malam Pak Rudi. Apa kabar? Baik-baik Pak Rudi. Lama banget juga kita nggak ketemu ya. Iya, kurang lebih sekitar berapa? 3 bulanan ada. Lebih ya Pak ya Rudi ya. 6 bulanan kan ya. Gimana? Semuanya baik-baik aja atau gimana? Alhamdulillah semuanya baik-baik saja semuanya. Baik-baik ya. Oke. Mm-mm. Terima kasih sudah bersedia menerima sesi coaching ya untuk Mm-mm. malam ini. Nah, ada sesuatu yang Eko ingin lakukan nggak sebelum kita mulai? Tidak ada Pak. Tidak ada. Oke, baik. Kok kayak saya lihat Eko agak tegang ya? Relax Pak, kita coba relax nih. Relax ya. Dan saya minta izin dulu sebelumnya Ya. Mm-mm. untuk ini direkam Mm-mm. dan kemungkinan kita akan sharing nanti di sosial media Ya. RCN Horizon Indonesia Mm-mm. ya. Mm-mm. Oke dengan itu Eko? Ya. Oke, baik. Oke, kalau begitu dalam waktu 30 sampai 45 menit ke depan, Mm-mm. apa yang Eko ingin kita fokuskan sama-sama? Kita fokuskan sama-sama ya Pak ya. Jadi Ya. apa ya Pak ya, intinya lebih ke arah masalah topik yang akan nanti saya angkat itu saja sih Pak. Hmm, Itu. baik. Apa yang Eko ingin kita angkat bersama? Hmm, ini saya merasa ada di sebuah persimpangan gitu Pak, antara mau memilih mau jalan ke kanan atau ke kiri kayak gitu. Jadi intinya di sini kan saya setelah keluar dari perusahaan yang lama Mm-mm, kayak gitu. Nah saat ini kan ada kebimbangan apakah saya itu pingin meniti karir sebagai profesional, jadi mhm, kayak seorang trainer atau associate trainer atau freelance mm, trainer, atau kembali lagi untuk bekerja di sebuah company kayak gitu, Pak. hmm. Jadi Eko dalam waktu 30-40 menit ke depan ini ingin kita fokus pada sesuatu yang bergelut dalam pikiran Eko. Iya, Eko tadi mengatakan seperti di sebuah persimpangan ya, iya, antara ingin menjadi professional trainer atau coach atau mungkin mm, ingin balik ke korporasi begitu ya. iya, betul, betul Pak Rudi. Hmm, hmm, oke. Apa yang ingin Eko capai dari sesi ini berkenaan dengan hal itu? Lebih ke arah memantapkan diri. Intinya apakah saya harus berbalik ke korporasi atau Mm, memang benar-benar menjadi seorang profesional kayak gitu, Pak. Karena mm, di sini semuanya apa yang saya pilih semuanya itu ada sebuah dilema di belakangnya kayak itu, Pak. Di ya. belakangnya. Kalau bisa saya katakan di depan saat ini, dilemanya adalah kembali lagi karena saya sudah terbiasa di korporasi zaman dulu kan mendapatkan yang namanya income tetap kayak gitu loh. Setiap Mm, bulannya setiap kayak mm, gitu. Tiba-tiba menjadi profesional mulai kaget nih, Pak. Kemarin kita mm, sudah coba mulai dapat klien dan sebagainya, kita harus benar-benar apa ya, kadang kita harus follow up klien dan sebagainya dan tidak pernah ada kejelasan ini sebenarnya klien ini mau ikut atau enggak, terus kemudian kalau ada klien yang sudah ikut kemudian setelah itu menghentikan sesi kayak gitu, jadi mm, ada income yang belum stabil kalau saya mm, rasakan di sini, mm, tetapi di situ hati saya enjoy kayak gitu loh Pak, mm, gitu. Nah, ada harapan juga, wah, mending kerja di korporasi nih. Di mm, korporasi itu saya bisa mendapatkan income tetap. mm, Cuma, kembali lagi, kalau di korporasi berarti ada sesuatu hal yang di luar kendali saya. Mungkin bisa jadi pressure, mm, ataupun lingkungan kerja yang tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Atau mungkin saya bisa jadi punya seorang leader yang bisa jadi tidak sejalan dengan saya, itu kan bisa mm, membuat suasana hati juga nggak enak Pak kayak gitu. Itu sih, Pak. mm. Oke. Dilemanya di situ. Hmm. Jadi outcome atau hasil daripada sesi ini, Eko ingin mendapatkan kemantapatan hati ya,
Mm-mm. Sepertinya saya mendengar ada dua pilihan nih, Ya, ya. Masing-masing pilihan punya plus and minus. mm. Dan tadi Eko mengatakan itu dilema ya. Ya. Sebetulnya ini lebih dilema atau lebih ke pilihan sebetulnya? Ehm, Awalnya pilihan, tapi di sini, Mhm. akhir-akhir sini, kebutuhan itu juga semakin meningkat, akhirnya menjadi sebuah dilema juga nih, Pak. Hmm. Kayak gitu. Karena ada sesuatu hal yang harus saya penuhi di situ sih, Pak. Hmm. Kayak gitu. Ada kewajiban yang harus Iya, dipenuhi. betul. Jadi sebetulnya kalau correct me if I'm wrong, tolong Hmm, koreksi saya kalau salah. hmm. Sebenarnya Eko itu lebih pengen profesional sebetulnya ya, Ya, sepertinya ya. ya, Tapi ada dilema, ya, ada kewajiban atau komitmen yang harus Eko lakukan, ya, penuhi. iya, Sementara Eko merasa sekarang itu belum terpenuhi, sehingga itu menjadikan betul, satu dilema ya. betul. Hmm. Apa yang ingin dimantapkan hatinya kalau begitu? Lebih ke arah ini ya, Pak ya. Kalau Hmm. saya pilih benar-benar terjun ke profesional, Mhm. berarti kan ada sesuatu hal di awal-awal ini yang harus dikorbankan kayak gitu, Pak. Hmm. Yang dikorbankan apa? Terutama berarti kan ada sebuah kebutuhan atau Mhm. pengeluaran yang benar-benar harus kita tekan benar-benar untuk keluarga kita itu, Pak. Hmm. Pengeluaran-pengeluaran yang selama ini ada di sekian kayak gitu, kemudian memang harus kita tekan. Tetapi saya yakin dengan nantinya saya terjun di sini, 3 tahun atau 4 tahun itu paling nggak bisa ada sesuatu hal yang luar biasa nantinya kayak gitu sih Pak. Itu Hmm. ya saya yakini di situ. Hmm. Jadi sebenarnya Eko sudah tahu ya sebetulnya ya, sudah punya pemahaman penuh, ada Hmm. sesuatu yang dikorbankan ya. Ya, Tapi Eko juga yakin bahwa dalam 3-4 tahun kemudian itu akan membuahkan hasil. ya. Hmm. Lalu apa yang ingin dimantapkan lagi kalau gitu di sini? Nah, kalau saya menengok ke belakang lagi, Pak, Hmm. kalau melihat anak, Hmm. istri, ada Hmm. sesuatu hal yang harus mereka hilangkan, sesuatu hal Hmm. Hmm. itu ada sesuatu hal yang saya merasa ada ini ya, kayak merana sih bukan ya, Pak, kayak kayak sedih ya. Maksudnya melihat misalnya, oh biasanya saya bisa ngajak ke anak main ke mall kayak gitu, Hmm. bisa misalnya seminggu sekali atau apa. Ini Hmm. bisa jadi sebulan sekali atau bahkan 2 bulan sekali baru ngajak ke Hmm. mall kayak gitu loh, Pak. Karena memang benar-benar kita harus apa? Benar-benar harus kita tekan pengeluaran itu. Hmm. Ya kan? Itu ada sesuatu hal yang miris dalam hati saya. Maksud saya sekarang nggak kuat nih, nggak mampu lagi Hmm. nih untuk ngasih anak main ke mall aja kayak gitu. Misalnya itu ada sesuatu itu. Hmm. Makan pun sekarang memang benar harus kita tekan nih. Gaya hidup yang dulunya tinggi, ini mulai kita tekan. Memang benar apa ya harus kita sesuaikan. Karena saya apa ya meyakini bahwa kalau ada sesuatu hal yang dikejar memang harus ada biaya yang harus dibayar itu loh Pak. Hmm. Kesadaran itu sudah ada sepertinya, sangat kuat, Iya, sudah sangat paham. iya, Hmm. Hmm. benar-benar ada yang harus dikorbankan kayak gitu loh Pak. Hmm. Memang Dan benar-benar kalau orang Jawa itu bilang jerbasuki mau beo. hmm. Segala sesuatunya itu memang harus ada yang dibayar kayak gitu. Itu Dan sih Pak untuk pengorbanan ini sepertinya bukan hanya cuma Eko, tapi juga keluarga dan orang-orang iya, yang Eko sayangi ya. iya kayak Hmm. gitu. Itu yang membuat dilema di situ sih Pak. Hmm. Oke. Memantapkan hati untuk dilema ini. Ya, kalau saya harus milih ke profesional, berarti apa yang saya lakukan kayak gitu loh. Hmm. Lebih ke apa yang dilakukan atau harus dimantapkan hatinya? Dua-duanya, Pak. Karena kalau saya sudah benar-benar mantap lagi kayak gitu, itu nanti saya harus melakukan apanya itu juga harus Hmm. tahu kayak gitu. Kalau sudah mantap kan harus melakukan. Kalau misalnya saya mantap tapi tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan, mantap lagi, Pak, kayak gitu. Hmm.
Jadi itu ada sesuatu hal yang benar-benar tidak bisa terpisahkan. Mantap dan apa yang saya lakukan itu harus jelas kayak gitu. Baik. Tapi pilihannya udah jelas ya kalau begitu ya, ingin jadi profesional ya. Hanya Saya ingin pengennya sih memantapkan ya hati aja. dimantapkan hal ya Hmm, itu. Tim oke, profesional dimantapkan, plannya seperti apa, dan baik, saya harus seperti bagaimana, kemana kayak itu. Arah tujuannya itu sih Pak. baik. Lalu bagaimana Eko nanti tahu dalam kita bereksplorasi di akhir sesi ini Eko mendapatkan berkaitan dengan pemantapan hati dan langkah yang harus dilakukan bahwa inilah yang saya cari. Gimana Eko tahu bisa tahu itu yang memang Eko mau? Hmm. Paling nggak saya bisa keresahan hati yang muncul Mhm. dalam hati ini tuh paling nggak bisa, oh iya, berarti saya memang harus benar-benar menerima dulu seperti ini kondisinya untuk benar-benar kalau orang Jawa itu bilang ya harus apa ya intinya itu menekan ego dulu kayak gitu. Ya kan, jalani dulu baru Oke. benar-benar saya harus bisa melakukan ini nantinya bisa 2-3 kali lipat dari apa yang bisa saya dapatkan sebelumnya. Seperti itu sih Pak Rudi. Hmm. Di mana kerasan hati itu terasa? Ya, terutama di sini, Hmm. terus kemudian larinya ke sini Pak, ke pikiran di sini. Ini dan ke sini. Iya, Hmm. seperti itu. Jadi kalau setelah mendapatkan jawabannya, hatinya sudah mantap, kemudian langkah-langkah sudah didapatkan, apa yang terjadi dengan ini dan ini nantinya? Paling enggak ininya Hmm. mulai hilang. Dalam artian di sini hilang itu adalah pikiran-pikiran ketakutan-ketakutan yang saya pikirkan kayak gitu loh. Ketakutan yang bisa jadi itu nggak terjadi, tapi kadang kan kita bisa overthinking ya Pak ya. Dalam artian berpikir berlebihan yang menjadikan sebuah ketakutan kayak itu. Ada sesuatu hal ketakutan yang paling utama itu kan lebih ke arah nanti saya ke depannya mau gimana nih? Terus mau makan dengan apa nih dan sebagainya. Itu terpikirkan terus kayak gitu loh. Sedangkan income sekarang mulai terbatas nih Ya. kayak gitu. Nah, ini yang benar-benar harus mulai saya mulai bisa nerima dari situ kalau ini sudah mulai tenang, larinya ke hati. Hmm. Larinya ke hati. Hati pun juga akan melakukannya dengan gembira kayak gitu, Pak. Hmm. Dari kepala ke Dengan hati. ikhlas. Iya, dari kepala ke hati. Hmm. Kalau tadi kebalikan dari hati ke kepala karena kan yang kita rasakan naik ke pikiran lagi kayak gitu, Pak. Hmm. Oke, baik. Dari mana kita akan mulai mengeksplor hari ini menurut Eko? Hmm, Tentang kemantapan hati ini, kemudian langkah-langkah apa yang harus dilakukan. mungkin lebih ke arah ini sih, Pak. Apakah terutama di Jawa Tengah ya Pak ya, Hmm. apa yang saya lakukan ini bisa benar-benar bisa menghasilkan atau tidak, itu lebih ke arah situ. Karena kalau saya lihat itu kan, saya merasa kok ini masih buntu kayak gitu loh Pak. Oke. Ada kebuntuan. Ini saya harus kemana ya? Padahal saya udah melakukan ini. Saya Hmm. sudah follow up untuk calon klien saya kayak gitu. Tetapi kok kayak kayak ada benteng yang masih menutupi jalan saya kayak gitu Pak. Dan Hmm. saya pengen itu sesuatu apa ya? Saya pengen benteng itu bisa kedobrak, hancur, terus kemudian saya bisa lewat dengan mulus kayak gitu. Hmm. Lebih Seperti dari situ. sepertinya ada emosi dalam diri Eko sekarang ketika mengatakan hal itu. Ya, benar Pak, benar. Karena mungkin yang dirasakan saat ini itu adalah lebih, ini kenapa ya? Kok Ya. seperti ini? Apa ada sesuatu hal yang mungkin kalau kita apa ya ibaratnya di sini hubungan dengan ke apa ya ibadah atau apa atau ada sesuatu yang salah dengan saya kayak gitu loh Hmm. sehingga kayak merasa kok ini kayak sulit ya kayak gitu loh Hmm. atau mungkin saya belum menemu jalannya saja kayak gitu itu sih Pak Hmm.
Tapi kadang Tuhan juga menunjukkan jalan kayak itu yang saya merasa itu menunjukkan jalan, tapi kayak belum mulus kayak gitu loh Pak. Belum Hmm. kayak kalau misalnya orang ke klien itu belum tinggal ini kok susah dealnya kayak gitu loh. Itu sih Pak. Eh, kayak belum seperti belum ada satu tembok, tembok itu belum di apa diterobos gitulah ya. Yes, bener Pak. Kayak temboknya itu masih tertutup pintunya kayak itu. Kalau tembok itu gerbang, benteng gerbang, ada pintunya, pintunya masih tertutup rapat Hmm. dan itu tergembok dan terkunci mungkin berapa banyak kunci kalau saya bisa kasih apa ya Pak, kiasannya seperti itu Pak. Apa sebetulnya arti yang ingin dibuat atau diciptakan oleh Eko dengan menjadi professional trainer dibandingkan kerja lagi di corporate? Hmm. Itu lebih jangka panjang dan lebih besar impian saya di situ karena Hmm. saya melihat apa yang nanti saya lakukan ini itu bisa menjadikan sebuah mesin uang nantinya itu pikiran saya kayak gitu Pak. Karena saya bisa bekerja sama dengan trainer-trainer yang lain Hmm. kayak gitu. Saya bisa memberikan pekerjaan pada orang nanti Hmm. ke arah situ juga. Hmm. Dan ini kalau nantinya saya sudah tua, Hmm. usaha ini kan tetap masih bisa jalan dengan associate trainer yang ada atau dengan trainer karyawan saya misalnya seperti itu Pak. Ya. Dan ini masih bisa dinikmati oleh keluarga saya. Hmm. Dibandingkan kalau saya kerja di corporate, di situ pada saat corporate mendepak saya, Hmm. tidak lagi menggunakan saya, ya sudah selesai kayak gitu, Pak. Hmm. Jadi ada mimpi di sana Iya, dan ada legacy. ya, Pundi-pundi uang itu sebagai yes, legacy. Hmm. benar-benar Pak itu, Pak. Tapi Eko tadi juga sadar bahwa impian dan legacy ini butuh pengorbanan. Hmm. Hmm. Gimana Eko menggabungkan dua hal ini dan memberi arti buat Eko? Antara legacy dengan pengorbanan itu ya, Pak ya. Jadi kan Eko bilang butuh pengorbanan ya. Mm-mm, mm-mm. Pengorbanan itu kadang-kadang harus melibatkan orang tercinta dan orang terdekat ya. Benar. Gimana Eko menggabungkan dua hal ini, impian legacy ini dengan pengorbanan untuk mencapai itu? Ya. Ini yang bagaimana cara menggabungkan? Salah satunya itu saya lebih banyak berkomunikasi dengan istri, Pak. Itu Hmm. yang paling penting kan di situ, karena keluarga yang bisa mendukung saya kan hanya istri. Hmm. Kalau seandainya apa yang saya lakukan pengorbanan ini ditolak oleh istri saya, Hmm. apa yang menjadi keinginan saya itu pasti nggak akan terjadi juga, Pak. Hmm. Legasi impian saya tadi, ya Hmm. kan? Kalau tidak ada dukungan dari istri, saya nggak bisa ini. Pasti saya akan akhirnya tetap akan udah cari kerja aja. Oke. Sudah cari kerja aja. Akhirnya kayak gitu, Pak. Hmm. Lalu di mana Akhirnya, dukungan itu sekarang? nah, dukungan ini sangat luar biasa, Pak. Hmm. Karena yang saya rasakan, istri saya itu benar-benar nerima Hmm. kondisi saya ini. Mhm. Terus kemudian dia menyadari bahwa memang saya paling senang atau kalau saya itu kelihatan semangat kalau saya membicarakan tentang apa yang menjadi impian saya itu tadi, Pak. Hmm. Oke. Tentang apa ya, pekerjaan menjadi trainer dan Ya. sebagainya dibandingkan sebelumnya pada saat saya di corporate itu, Pak. Dan dia Hmm. menyadari itu dan dia mendukung ini Hmm. kondisi. Lalu dengan dukungan dari istri Mm-mm. beserta dengan impian tadi, Mm-mm. legacy tadi, apa artinya semua buat Eko? Loh, itu artinya sangat luar biasa tidak bisa tergambarkan, Pak. Kalau Hmm. saya lihat karena kalau seandainya istri saya tidak menerima, kembali lagi ke searah situ, Pak. Hmm. Itu membuat saya akan semakin lebih, kalau saya gambarkan hati saya bergejolak, Hmm. larinya ke sini, ini Mhm. nanti akan bisa membuat saya lebih stres lagi, Pak. Hmm. Kalau ini tadi kan stresnya lebih ke arah, ini kok saya nggak dapat klien-klien ya? Hmm. Kliennya kok mundur-mundur terus ya? Ini Hmm. itu yang saya pikirkan, Pak. Iya Hmm. kan? Hmm. Tetapi kalau di sini, kalau misalnya istri nggak mendukung, lebih dari itu lagi, Pak. Hmm.
anak Baik. nggak makan, anak nggak minum susu, Hmm. untuk apa bayar ini, pengeluaran tetap dan sebagainya itu akan lebih Ya, muncul lagi. ya. Walaupun ini ada, tapi itu akan lebih menjadi pressure yang lebih kuat Hmm. lagi dibandingkan yang klien-klien tadi sih, Pak. Lalu kalau begitu, semua dukungan sudah ada dan Mm. Eko sudah punya mimpi, apa yang ingin dimantapkan lagi hatinya kalau gitu di sini? Nah, yang lebih saya pingin dimantapkan itu kembali lagi, Pak, pada saat Mhm, kondisi ini saya berdiri di persimpangan ini tadi, mhm, ya ada mulai bimbang itu tadi, Pak. Ah, mhm, enak memang kerja ya kayak gitu loh. Itu, mhm, Pak, itu selalu muncul. Paling nggak ada penghasilan tetap. Saya tidak lagi memikirkan besok harus ketemu klien mana, ini mhm, dan sebagainya. Pokoknya setiap tanggal 25 muncul aja kayak itu. mhm, Mau berapapun itu kan paling nggak ini yang bisa saya berikan kayak itu mhm, kepada keluarga, dan keluarga udah rileks intinya kayak gitu. Nggak mhm. was-was kayak gitu. Jadi sebetulnya kalau saya nangkap, saya kalau boleh Hmm, sharing, hmm, koreksi saya kalau salah ya, hmm. lebih ke internal Eko sebetulnya ya. Lebih ke arah internal saya sih, Pak. Hmm, Kalau keluarga, istri saya, anak-anak saya pun sebenarnya kalau misalnya nggak main ke mall atau apapun, ya mereka cukup happy di rumah kayak gitu loh. hmm. Itu, Pak. Saya bisa merasakan ada cinta, ada kasih, dan sepertinya Eko ini family man banget. Jadi kalau tidak bisa membahagiakan dalam konteks Eko, membawa mereka jalan-jalan ke mall, Eko feeling very bad di sini dan Ya, di sini, gitu ya. ya, ya. Hmm, Lebih ke arah perasaan saya sendiri sih, Pak. hmm, Kalau saya tidak bisa memberikan sesuatu kepada, karena saya nggak tahu ya, apakah ini hanya berlaku untuk pria atau hmm, wanita pun juga sama. Kalau hmm, saya, kalau saya, hmm, kalau saya itu tanda cinta saya itu adalah kepada orang siapapun ya, Pak. Tidak hanya hmm, keluarga, itu memberi kayak gitu loh. hmm. Oke. Kan ada, kalau istri saya tanda cintanya adalah kalau dia pengen ada sentuhan kayak gitu loh, Hmm, sentuhan hmm, obrolan kayak itu. Tapi kalau saya tanda sayang ini lebih ke arah bisa memberikan sesuatu yang lebih kayak gitu. Bisa hmm, jadi hadiah atau makan yang enak atau apa kayak itu, hmm, ngajak ke tempat mall, bisa ngasih mainan atau apa hmm, kayak itu. Itu lebih ke arah situ sih, Pak. hmm. Oke, saya check in sebentar dengan Eko. Kita sudah Ya. sekitar 20, hampir 20 menit ya. Nah, Hmm. sejauh ini dari elaborasi Eko sendiri, eksplorasi kita bersama, apa yang muncul dalam pikiran Eko tentang memantapkan hati dan menemukan langkah-langkah dan atau berada di persimpangan tadi? Ya, lebih ke arah diri saya sendiri sih, Pak. Oke. Terutama lebih ke arah overthinking yang saya buat sendiri. Hmm, Jangan-jangan nanti bulan depan gimana ya? hmm, Kalau kliennya mundur gimana ya? hmm, Nanti kalau kliennya nggak jadi gimana ya? Ada hmm, ketakutan itu. Jadi apa ya? Lebih ke arah ada sesuatu hal yang membuat saya itu resah kayak gitu, Pak. hmm, Padahal keluarga ya tenang-tenang aja kayak gitu loh. hmm, Lihat kondisi ini ya nyantai mereka kayak gitu. hmm, Adanya ini ya kita apa lakukan ini aja nggak masalah kok kayak gitu. hmm. Lebih ke arah diri saya sendiri, Pak. Oke, baik. Dengan pemahaman ini, Hmm. gimana Eko ingin melihatnya berkaitan dengan memantapkan hati dan berada di Hmm. persimpangan? Melihatnya lebih ke arah untuk melihat diri saya sendiri ya, Pak, atau Ya. seperti apa? Ya, karena tadi Kalau Eko mm-mm. berkali-kali ngomong ini lebih ke saya semua ya Iya, sebetulnya. betul. Saya akan melihatnya lebih ke arah apakah saya ini harus move ke kota besar, misalnya kayak Jakarta atau Surabaya atau apa, untuk memulai karir yang saya tekuni ini, Pak. Karena di sana saya yakin kalau kota besar itu
channel akan lebih banyak dibandingkan kayak di Jawa Tengah, Oke. ya kan? Betul. Yang saya rasakan seperti itu. Apakah saya harus move ke sana atau saya harus tetap stay di sini? Ya Mhm. saya cari-cari yang ya seadanya kayak gitu loh, Pak. Hmm. Tetapi kalau misalnya saya hanya mencari seadanya ya yang saya dapatkan ya itu-itu saja kayak gitu, Pak. Lingkupnya itu-itu saja karena memang kurang kurang yang begitu cepat banget ya dibandingkan kalau saya misalnya move ke Jakarta ada proyek ini nanti bisa jadi orang ini memberikan referensi coba ini Hmm. akan lebih cepat kayak gitu loh menurut Hmm. saya sih seperti itu sih Pak. Oke. Menurut Eko seperti itu. Mm. Hmm. Pandangannya seperti itu Pak, apakah saya harus segera move kayak gitu atau seperti apa kayak itu Pak. Hmm. Mana yang paling terbaik buat Eko sekarang? Kalau dibilang terbaik dua-duanya bisa terbaik, dua-duanya bisa terburuk juga Pak. Kalau saya move berarti saya tidak kumpul dengan keluarga. Itu kan buruk juga nih, Pak. Hmm. Tapi kalau saya tidak move, bagaimana dengan impian yang nantinya ada sebuah legacy yang di awal saya ceritakan tadi bisa tercapai, itu, Pak. Yang Hmm. nantinya bisa untuk keluarga juga. Hmm. Tapi kalau saya stay, Hmm. plusnya, ya saya kumpul dengan keluarga, anak itu bisa membuat paling nggak hati tenang. Hmm. Tetapi ketenangan itu akan terus sih kalau income-nya nanti yang kita dapatkan tidak bisa memberikan sesuatu pada keluarga. Balik lagi di situ. Hmm. Sepertinya kita berputar terus di sana ya. Iya, betul. Akhirnya berputar di situ. Memang Hmm. harus diputus mata rantainya segera. Saya harus kemana kayak gitu, Pak. Hmm. Kalau memang itu harus diputus, Hmm. apa yang Eko akan putus? Apa yang harus saya putus? Ya, berarti ada suatu pengorbanan lagi yang harus saya buat, Pak. Hmm. Bisa jadi saya harus move sementara ini, ya Hmm. kan? Sementara ini entah setahun kayak itu atau 2 tahun move ke Jakarta atau kota besar lainnya yang nantinya itu yang akan membuat saya akan jauh dulu dengan keluarga yang biasanya setiap hari ketemu bisa jadi nanti seminggu atau 2 minggu sekali baru ketemu kayak itu. Hmm. Itu memang harus diputus. Kalau itu diputus, paling nggak ada sesuatu hal yang bisa saya berikan nantinya yang lebih seperti dulu lagi kayak gitu, Pak. Ini harapan saya seperti itu. Hmm. Gimana rasanya membayangkan itu? Ya, saya pulang dengan membawa uang banyak, saya berikan pada keluarga, ayo ajak ke sana sini, anak minta apa bisa saya belikan, itu akan menjadi bahagia juga. Mengembalikan seperti dulu lagi gitu sih Pak. Hmm. Oke. Sampai sini, apa yang muncul dalam pikiran Eko sekarang? Mengenai Hmm. diskusi kita hari ini. Kayak keinginan untuk memang segera move kayak itu Pak. Yang muncul saat ini cuma itu. Nanti akan ketemu lebih banyak circle yang Hmm. lebih banyak mendukung. Kalau Hmm. misalnya saya di sana bisa ketemu, bisa jadi loh, bisa jadi nanti saya ketemu Pak Rudi lebih Hmm. intens. Pak Hmm. Rudi punya teman, Hmm. temannya Pak Rudi punya teman dan sebagainya. Kayak saya punya teman, Hmm. jadi circle-nya lebih banyak dan itu akan lebih banyak bisa memberikan suatu hasil nantinya seperti itu sih, Pak. Hmm. Itu ya saya gambarkan, saya bayangkan seperti itu. Dibanding saya stay di sini, circle saya hanya itu aja, Hmm. circle-nya. Hmm. Tidak ada perkembangan. Dan itu membuat saya pun juga bisa jadi nggak berkembang juga, Pak. Kalau stay. Itu yang saya pikirkan itu juga sih, Pak. Hmm. Hmm. Itu. Lalu bagaimana dengan ini dan ini? Nah, nah itu kembali lagi, paling nggak masalah kebutuhan yang saya harapkan itu bisa terselesaikan. Paling nggak itu kan nanti turun. Ini kan nanti kembali ke bahagia lagi. Hmm.
Walaupun memang kebahagiaan itu tidak bisa yang saya, kalau sekarang kan setiap hari kumpul keluarga, itu kan bisa Hmm. bahagia nih, Pak. Hmm. Ya, ada suatu ego yang harus saya tekan paling nggak, ya seminggu sekali, ya nggak apa-apa deh. Yang paling penting saya bisa memberikan sesuatu buat keluarga, itu Hmm. sih. Balik lagi ininya, hati ini akan menjadi tenang lagi. Hmm. Kalau saya boleh sharing, koreksi saya Ya. salah ya. Mm-mm. Kalau tidak berada bersama keluarga, Mm. misalnya kalau Mas Eko pindah ke sini, Mm. sepertinya juga tekanan setiap minggu untuk membawa anak-anak ke mall itu jauh berkurang ya. Kok saya merasa Ya. begitu ya. Mm. Pastinya kayak gitu. Kalau saya move, paling nggak kan, kalau dulu bisa 2 hari 3 hari sekali ke mall, mungkin ini nanti kan bisa jadi ya akan jarang, karena kan mungkin bisa jadi pulangnya ke Jawa kayak gitu 2 minggu sekali atau seminggu sekali seperti itu, Pak. Hmm. Tadi Mas Eko bilang ada di persimpangan jalan. Hmm. Sekarang Mas Eko ada di mana? Di Sekarang Jakarta. sudah, yang saya rasakan itu saya kayak sudah melangkah ke jalan yang akan saya tuju nih, Pak. Hmm. Kalau ini tadi yang eh, kita bicarakan itu ada sebuah sign yang menunjukkan arah, ke sana nih kayak gitu loh. Hmm. Ya saya sudah mulai melangkah ke sana itu, Pak. Hmm. Walaupun jalannya itu masih lurus kayak gitu, dan Hmm. saya nggak tahu kemana ini nanti ujung-ujungnya kayak itu. Hmm. Tapi dalam hati saya ini akan mencapai sebuah Hmm. tujuan yang saya impikan itu, Pak. Eh, jadi ada keyakinan di sini ya. Hmm. Hmm. Baik. Saya ingin check in dengan Eko sampai di sini atau Ya. Mas Eko ya. Tadi kita bicara tentang kita sudah 30 menit bereksplorasi Hmm. bersama. Kita bicara tadi tentang awal kita bicara tentang persimpangan di antara ada dilema antara profesional maupun corporate. Hmm. Lalu outcome yang Eko inginkan adalah untuk memantapkan hati. Hmm. Ya, di mana hatinya seperti apa sekarang? Ya, ini, Pak. Lebih mantap kalau saya memang harus benar-benar milih ke profesional itu sih, Pak. Karena Hmm. itu kayak sebuah kebahagiaan nantinya buat saya. Dalam Hmm. artian tidak ada tekanan. Ya, setiap kerja pasti ada tekanan, Pak. Oke, Tetapi tekanan itu kalau kita bawa happy akan menjadi happy kayak gitu loh. Tapi baik. kalau tekanan itu kita rasakan dengan bersungut-sungut, ya nantinya akan merubah kita tidak happy kayak gitu. Hmm. Oke. Apa hal yang Eko akan lakukan Gitu. setelah kita selesai sesi coachingnya dengan pemahaman baru yang Eko baru dapatkan sekarang? Jadi yang saya rasakan seperti itu sih, Pak. Eko, tadi ada lagging Iya, iya, ya. Saya ulangin iya. kalau gitu. Apa Iya. yang Eko ingin lakukan Mm-mm. setelah sesi ini selesai Mm. berkaitan dengan pemahaman baru yang tadi Eko baru dapatkan? Iya. Saya akan coba lebih banyak lagi menghubungi teman-teman kenalan saya, nih, Pak. Karena Oke. sebenarnya kenalan di profesional di luar kota itu banyak juga kayak gitu loh. Mhm. Cuma saat ini kan belum banyak menghubungi kayak gitu loh. Apakah ada ini, saya harus seperti apa, ini seperti apa, dan sebagainya. Mungkin karena keterbatasan saya di daerah ya Pak ya kayak Hmm. gitu. Ini yang Oke. paling nggak saya akan lakukan itu menghubungi teman-teman saya itu. Oke. Dengan banyak menghubungi, ya saya berpikir secara probabilitas saja. Mosok sih nggak ada yang tembus kayak gitu loh Oke. Pak. Baik. Itu sih Pak. Lalu berkaitan dengan tadi yang ke Jakarta, Mm-mm. apa yang Eko akan lakukan secara berbeda? Oke, yang pertama paling nggak yang saya akan lakukan secara berbeda itu lebih ke arah saya benar-benar akan banyak belajar dulu nih kayak gitu Pak. Lebih banyak belajar untuk benar-benar saya sebagai seorang profesional nantinya kayak gitu. Oke. Itu. Jadi akan melakukan sesuatu hal yang
merubah dulu saya dulu. Intinya gitu. Hmm. Saya dulu yang seperti ini harus saya rubah seperti ini. Jadi ada sesuatu hal yang new eco di sini kalau saya rasakan. Ada Hmm. sesuatu eco yang baru kayak itu di dalam etos kerja dan sebagainya itu sih Pak. Oke. Karena saya yakin di Jakarta pun saingannya akan lebih berat lagi. Hmm. Itu Pak Rudi. Seperti apa yang Eko akan lakukan yang untuk menunjukkan new Eko itu? Oke, yang pertama, nah ini Pak, tantangannya adalah mulai menghilangkan menunda. Hmm. Itu sesuatu hal yang benar-benar musuh utama. Hmm. Karena dengan besok pasti gini, besok Hmm. ini kayak gitu. Hmm. Akhirnya akhirnya tidak terasa itu sudah lama Pak kayak gitu loh. Hmm. Kayak gitu. Ya seperti yang saya lakukan dengan Pak Rudi untuk melakukan mentoring kayak gitu ya. Hmm. Itu kan besok rekaman. Oh ya, ini mau tak lakukan. Ini besok-besok. Akhirnya menunda-udah Hmm. tidak terasa ini udah hampir 1 tahun Pak Rudi. Oke. Kayak gitu. Lalu Nah, ini yang harus saya rubah. ya, bagaimana supaya itu tidak nanti hal yang sama terulang lagi? Hmm. Paling nggak dimulai dari ruang kerja ini, Pak. Ruang kerja saya ini benar-benar harus saya bikin nyaman. Itu yang harus saya lakukan. Dengan begitu, saya punya proyek atau apapun, segera bisa saya eksekusi kayak gitu loh, Pak. Hmm. Oke. Itu. Karena Oh. kalau misalnya kondisinya ruang kerja saya nggak nyaman, itu kan nanti ke sana ke tempat TV, ruang TV atau apa akhirnya nggak jadi-jadi kayak itu Pak. Jadi ini mulai dari sini tempat kerja saya ini Pak, ruang kerja ini Pak. Jadi tadi menghubungi teman, kemudian Mm-mm. bekerja. Lalu yang Mm-mm. berkaitan pemindahan ke Jakarta, kapan Mm-mm. Eko akan melakukannya? As soon as Pak, kalau itu saya tidak bisa ngomong secara detailnya kapan kayak itu, tapi Ya. kalau bisa secepatnya. Kalau misalnya saya hubungi teman kok, oh ya, misalnya bulan depan nih, Hmm. ini ada nih, ini nih, ya saya segera move, segera kayak gitu loh Pak, Oke. kayak gitu. Karena saya pun juga tidak, ini kembali lagi, tidak berani gambling di sana, terus kemudian nggak ada hasil apapun kayak gitu Pak. Hmm. Oke. Gitu sih Pak Rudi. Baik. Baik. Jadi sepertinya tetap sementara dari base camp sini dulu, Ya, melihat ke ya, Samarinda, langsung pindah ke Jakarta. ya, Oke. ya, Baik, Eko, kita sudah 36 menit sejauh ini. ya. So far, sejauh ini apa yang Eko sudah dapatkan buat Eko? Banyak sekali Pak. Jadi yang pertama masalah memantapkan hati tadi. Hmm. Dari persimpangan kemudian ada sebuah tanda saya harus kemana. Hmm. Terus kemudian ada yang harus saya kalahkan yaitu masalah eh, penundaan tadi. Oke. Itu adalah utama dari dulu itu yang memang benar-benar saya pelajari banyak kayak itu. Hmm. Terus juga yang paling penting adalah bagaimana ini yang paling penting Pak. Memberikan kasih sayang itu tidak harus selamanya harus apa ya harus bersama terus kayak gitu. Bisa jadi Hmm. sementara saya harus ke sana, nantinya rasa sayang itu akan lebih luar biasa lagi. Itu sih Pak Rudi. Baik. Oke. Sejauh ini untuk topik atau agenda yang kita mau bahas hari ini, Hmm. apakah Eko sudah mendapatkan hasilnya atau ada yang masih harus kita eksplor lagi? Sudah Pak, sudah Sudah. menjawab apa yang menjadi keresahan saya saat ini Pak, pada saat sesi coaching ini Pak. Baik. Kalau gitu, saya minta izin untuk kita mengakhiri ya. Ya, Ya, saya stop untuk ya, rekamannya. Oke, ya. makasih Eko. Terima kasih Pak Rudi.